hari ini saya akan membahas tentang dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan jika teman-teman ada planning atau ada rencana menikah dengan orang asing. Oke. Kata banyak orang sih, kalau menikah dengan orang asing itu ribet. Persyaratannya banyak dan kebanyakan juga mereka menikah di luar karena di Indonesia menikah dengan orang bule katanya itu susah. Tapi pengalaman saya secara pribadi itu sebenarnya tidak susah kalau kita sudah memiliki rencana. Jadi yang terpenting itu adalah kita menyiapkan hati kita tentunya, ya kan? Kemudian mental kita. Karena menikah dengan bule itu teman-teman banyak sekali dokumennya. Tapi kalau kita mengerjakannya satu persatu secara berurutan dengan benar, nanti dokumen yang sama akan dipakai berulang-ulang kali untuk persyaratan yang sama. Oke, coba kita lihat hari ini dokumen apa saja yang saya butuhkan ketika saya menikah dengan Matthew yang berkeluarga negaraan asing, atau lebih tepatnya dari Afrika Selatan. Nah, teman-teman, sebelum kita ke situ, ini kan lagi musimnya corona. Kita semua di rumah dan tentunya lewat internet ini juga membuka banyak akses bagi para jomblo-jomblo yang ada di Indonesia. Jangan berkecil hati, mana tahu jodohnya bukan di Indonesia. Mana tahu jodohnya kayak saya, jauh, beda benua lagi, ya kan? Atau teman-teman yang kerja di luar negeri, ketemu jodoh di sana, bawa pulang ke Indonesia dan mau menikah di Indonesia, ya kan? Atau yang lagi sekolah di luar negeri, ketemu jodoh di sana dengan orang asing, kemudian mau menikah di Indonesia. Nah, syaratnya apa-apa saja? Yuk kita langsung saja. Jadi syaratnya tuh ada dua, yaitu satu untuk foreigner atau orang asingnya, yang kedua itu untuk kita, yaitu orang lokal. Yang saya bahas pertama yang orang lokal dulu ya, atau yang untuk kita. Yang untuk kita itu tidak susah, tergantung kita mau menikah. Kalau saya, karena saya beragama Kristen, saya menikah di gereja. Jadi persyaratan nikah di gereja dengan nikah di masjid itu berbeda, ya kan? Atau nikah di pura, atau nikah di temple, saya kurang tahu ya kalau yang beragama Buddha dan lain sebagainya. Tapi kalau yang khusus Kristen itu saya dan suami membutuhkan yang namanya surat baptis. Oke, itu yang bagi yang orang lokal ya, atau orang Indonesia sama membutuhkan surat baptis, KTP, kemudian surat single. Saya udah catat di sini semua surat single yang kita dapatkan dari RT, kemudian kita ke kelurahan. Nah, itu saja. Kemudian nanti orang catatan sipil itu akan datang ke gereja ketika kita menikah. Yang kedua itu untuk foreigner atau untuk orang asingnya. Nah, teman-teman, tuh orang asing memang kalau persiapannya tiba-tiba bisa-bisa bolak-balik. Makanya sebelum kita menikah dengan orang asing, dokumen-dokumennya make sure that you know every detail. Jadi cari tahu dulu dari gereja butuhnya apa, dari catatan sipil butuhnya apa, seperti itu ya. Jadi yang pasti karena setiap tahun bisa saja pemerintah mengupgrade atau menambah atau mengurangi lebih banyak dokumen atau lebih sedikit dokumen. Jadi tergantung pemerintah juga ya teman-teman. Pada waktu itu yang saya butuhkan itu dari Matthew yaitu paspor tentu ya, biar tahu namanya, kemudian biar tahu tanggal lahirnya dan lain-lain, informasi atau ID dia. Kemudian visanya itu dia visa apa, apakah dia datang di sini pakai visa turis atau visa kerja.
Jadi tergantung ya kan, itu dilampirkan semua. Kemudian yang ada namanya surat single juga dari Home Affairs atau catatan sipil yang di sana ya kan, menunjukkan bahwa dia itu masih single, belum pernah menikah. Atau kalau sudah pernah menikah, teman-teman kasih suratnya, surat apa ya, surat duda kali ya, surat pernyataan statusnya itu apa. Jadi itu dikasih keterangan. Kemudian semua yang ada di sini surat-surat itu, terutama surat lajangnya atau surat singlenya, itu harus dilegalisasi sama catatan sipil ya, atau Home Affairs yang ada di negaranya. Jadi seperti Matthew contohnya, dia kemarin apply di Home Affairs yang ada di South Africa, Pretoria, itu ternyata tidak dilegalisasi, sehingga pada waktu pihak gereja menanyakan dan catatan sipil juga menanyakan apakah surat singlenya sudah dilegalisir, ternyata belum. Jadi kami harus kirim satu dokumen teman-teman. Satu dokumen itu kirim melewati FedEx. Satu dokumen aja 1 juta. Satu dokumen aja 1 juta. Oh, no. Biaya itunya ya, ongkirnya. Karena main jauh ya kan. Jadi teman-teman make sure itu semua dokumen yang perlu dibawa di sini itu semua sudah dilegalisasi sama pihak yang berwajib. Kemudian jangan lupa teman-teman, kalau ada orang asing datang dan kira-kira mau tinggal sama kita, jangan lupa lapor ke polisi ya. Lapor ke polisi bahwa yang bersangkutan tinggal di tempat kita, for example, atau tinggal di alamat tertentu, seperti itu. Nanti ada dari polisi juga, mereka tahu itu surat apa gitu. Pokoknya surat izin tinggal, surat lapor diri ya, surat lapor diri itu namanya ya. Oke, setelah itu sudah. Kalau bagi yang mau menikah di gereja, tinggal mengikuti pendidikan pernikahan yang sudah dianjurkan oleh gereja, seperti itu. Kalau saya, karena keluarga yang datang itu juga hanya tinggal 2 sebulan, jadi waktu pendidikan di gereja itu juga dipercepat, diperbanyak waktunya, pertemuannya dipersingkat waktunya, jadi kita juga cepat menikah. Makanya sebenarnya Matthew waktu dia datang 1 minggu, kemudian minggu kedua kita persiapan dan menikah. Cepat kan? Banyak yang bilang bahwa kok tiba-tiba Stevie menikah. Sebenarnya sih nggak tiba-tiba, itu semuanya sudah kita rencanakan dan kita planningkan setahun sebelumnya. Tapi karena surat singlenya Matthew itu lama sekali datangnya dari catatan sipil Home Affairs di South Africa, jadi kita harus nunggu setahun. Buat teman-teman yang nggak perlu nunggu setahun, ya langsung aja gitu ya kan. Kemudian setelah menikah nih, masalah visa atau visa ini bagaimana ya kan. Nah, kalau di Indonesia saya belum pernah, pengalaman saya itu hanya visa turis dan visa kitas. Ya, jadi setelah suami saya itu tinggal di Indonesia beberapa bulan, kemudian dia hanya bisa memperpanjang visanya 2 kali. Kalau tidak salah ya, 2 kali. Nah, 2 kali perpanjangan visa itu kemudian dia harus keluar dari Indonesia. Nah, teman-teman, buat yang teman-teman sudah menikah sama orang bule, mereka, teman-teman saya saranin apply kitas. Nah, kitas itu juga banyak persyaratannya kalau kita belum paham ya sama kantor-kantor pemerintahan. Tapi kalau yang bagi saya yang sudah sering sekali bolak-balik, bahkan pihak imigrasi itu sampai kenal saya, sampai kenal Jasper dan Matthew ya, jadi mereka sudah oke lah ya. Apa saja syarat-syarat untuk membuat kitas?
kitas itu berlaku 1 tahun. Ya kan, ada yang namanya kitas, ada yang namanya kitab. Kitab itu setiap 5 tahun sekali diperbaharui. Tapi kitab itu tidak bisa didapat kalau kita belum melewati kitas. Jadi kitas dulu setiap tahun sekali, bayarnya 2.500.000. 2.500.000 apa 2.250.000 gitu ya. Lupa saya. Jadi kitas itu syarat-syaratnya apa saja yang diperlukan, yaitu paspor, pasti ya kan, visanya, kemudian marriage certificate atau sertifikat marriage certificate itu apa ya, akte pernikahan, akte nikah, kemudian surat domisili. Ya, jadi teman-teman, surat domisilinya si Matthew itu kita dapatkan dari pihak kantor kelurahan. Waktu itu saya di Pontianak Kota, posisinya di Danau Sentarum. Pihak mereka belum pernah mengeluarkan untuk orang asing, jadi mereka bingung. Padahal surat domisili itu maksudnya sama aja, dia tinggal di Danau Sentarum misalnya kan. Jadi dia ikut saya tinggal. Kemudian dari Pak RT sudah menyatakan bahwa dia tinggal di situ. Nah, kemudian surat domisili dari kelurahannya harus buat lah, bukan harus buat, saya minta buat, mereka agak kebingungan. Waktu itu bolak-balik, tapi sudah saya jelaskan, kemudian mereka mengerti dan langsung buat gitu ya. Kemudian kita juga mengisi yang namanya form nanti dari imigrasi akan dikasihkan form, itu surat kayak keterangan jaminan gitu, siapa yang menjamin, yaitu saya ya kan, selama Matthew tinggal di Indonesia, tempat tinggal, biaya hidup, dan lain-lain seperti itu. Walaupun sebenarnya biaya hidup itu ya tahulah ya, itu tugasnya suami. Kemudian yang kedua, setelah semua dokumen itu ready, maka pihak imigrasi akan melakukan inspection atau pengecekan, benar nggak ini tempatnya gitu ya. Kemudian kalau sudah, itu surat akan keluar dari imigrasi, kemudian kita kirim ke HAM. Jadi HAM, kantor hak asasi manusia, kantor hak asasi manusia yang ada di jalan, saya hafal Pontianak tapi kalau namanya jalan-jalan itu nggak tahu, dekat LKIA, dari dekat sekolah LKIA, di sekitar situ, di belakang itu ya. Nah, kemudian nanti kalau surat dari HAM itu sudah datang, mereka akan kirim ke pihak imigrasi nasional yang ada di Jakarta. Setelah itu, setelah beberapa minggu lah, nggak lama juga sih nunggunya, nanti akan dikirim ke imigrasi dan kita akan mendapatkan kitasnya di imigrasi yang di Jalan Sutoyo atau yang imigrasi lokal. Kemudian setelah itu nanti tinggal kita perbaharui setiap tahunnya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada ambil foto dan lain sebagainya. Kemudian kita akan dikirimkan elektrik kitas dengan kitas yang kayak KTP, hard copy-nya sama software-nya. Jadi elektrik kitas, jadi kalau kita mau pergi kemana-mana, nggak perlu suami kita atau pasangan kita membawa hardware-nya atau kartunya. Jadi cukup taruh di HP, kemudian tinggal dibuka aja lewat email, PDF. Nah, itu sudah cukup biasanya. Ya, seperti itu saja ya teman-teman. Untuk dokumen-dokumen menikah dengan bule, sampai ke pengurusan kitas. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga channel saya bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih teman-teman, dan saya akan ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye bye.